Setiap hari, gadis cantik ini mendorong gerobak gorengan sambil membawa buku tebal. Ia sering dihina, dianggap tak mungkin masuk kampus bergengsi. Tapi siapa sangka, di balik minyak dan peluh itu, tersembunyi mimpi sebesar langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Setiap sore, di sudut jalan dekat sekolah, terlihat sosok gadis cantik berkulit putih bersih mendorong gerobak gorengan sambil menggenggam buku tebal. Rambutnya dikuncir seadanya. Seragam sekolahnya kusut dan agak kecoklatan di bagian lengan karena sering terkena minyak. Di belakang gerobak yang berderit pelan, suara roda yang menggulung aspal kasar bercampur dengan suara kendaraan dan tawa anak-anak sekolah yang baru keluar. Hidung Nana kerap mengendus bau minyak bekas dan asap kendaraan, tapi matanya tetap lurus ke depan. Sesekali, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum melewati gerbang sekolah tempat teman-temannya masih duduk-duduk sambil bermain ponsel. Dialah Nana, anak tunggal dari Bu Sumi, seorang janda penjual gorengan keliling yang sudah bertahun-tahun berjuang sendiri sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Wajah Nana selalu tertunduk setiap kali melewati kerumunan siswa. Ia tahu, mereka akan memperhatikan. Ia tahu, komentar-komentar itu akan datang. Dan benar saja. Itu si Nana. Ya ampun, baju masih bau gorengan, sok-sokan mau jadi dokter. Ujar salah satu siswi, sambil menutup hidung pura-pura. Habis bantu jualan kali ya, pantes tangannya hitam semua, sahut yang lain tertawa. Nana pura-pura tidak dengar, tapi telinganya panas. Hatinya mengeras. Langkahnya sedikit lebih cepat, namun dagu tetap tertunduk. Di wajahnya tak ada senyum, tapi juga tak ada air mata. Ia sudah terlalu sering mendengar itu. Sudah terlalu sering sakit, sampai tak bisa lagi merasa. Setiap sore seperti ini, rasanya seperti melewati ujian batin yang tak pernah selesai. Sesampainya di pojok gang rumah, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, menghela, lalu membuka gerbang bambu kecil yang sudah miring. Rumah mereka kecil, berdinding triplek, atapnya seng yang sudah mulai bocor. Di dalamnya hanya ada 2 ruangan. Tapi di balik pintu kamar Nana, menempel satu tulisan besar yang setiap malam ia lihat sebelum tidur. UI Fakultas Kedokteran. Tulisan itu ia tempel sendiri dengan lem kertas. Hurufnya dari potongan koran bekas. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Ia juga belum tahu dari mana uang kuliah akan datang. Tapi ia tahu satu hal yang pasti. Aku nggak mau seumur hidup bantuin gorengan, Bu, katanya pelan suatu malam sambil menatap tulisan itu. Bu Sumi yang sedang menyetrika baju sambil duduk di lantai menoleh. Terus kamu mau jadi apa? Jadi orang. Jadi orang yang bisa angkat ibu dari dapur ini, jawab Nana, matanya tak berkedip, wajahnya tegang. Bu Sumi diam sejenak. Ia menaruh setrika, menatap anak gadisnya itu lama. Suaranya lirih, tapi tegas. Kalau kamu memang serius, jangan peduli omongan orang. Tapi kamu harus kuat. Nah, nggak boleh setengah jalan. Nana hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, perutnya mual, takut, ragu, tapi juga marah. Dan di saat itulah, dari luar rumah terdengar suara anak-anak kampung tertawa sambil teriak keras. Nana, anak gorengan, mau jadi dokter. Hahaha. Nana menutup pintu kamarnya pelan. Tapi wajahnya berubah. Tatapannya menajam. Ia berdiri menatap tulisan di pintu itu, dan dalam hati, ia hanya berkata satu hal. Aku bakal buktiin semuanya. Setiap langkah Nana menuju sekolah adalah perjuangan. Ia selalu jalan kaki hampir 2 kilometer dari rumah, menyusuri gang becek dan jalan besar yang dipenuhi kendaraan. Sepatu hitamnya yang sudah jebol di bagian tumit selalu menimbulkan suara ceplak-ceplak saat hujan turun. Tasnya bukan tas baru. Resletingnya sudah rusak, diganjal peniti. Buku-buku di dalamnya selalu basah jika cuaca sedang buruk. Tapi Nana tidak pernah mengeluh.
Ia hanya menarik napas panjang setiap pagi, menunduk dalam, lalu melangkah cepat sebelum suara tawa anak-anak kompleks sempat menertawakannya. Ia tak pernah punya uang jajan. Kalau lapar, ia hanya meneguk air putih di keran sekolah. Tak ada bimbel, tak ada les privat. Belajar hanya dari fotokopi materi dan video YouTube yang diakses pakai wifi tetangga. Itu pun kalau sinyal cukup dan baterai ponsel tak habis. Di rumah, lampu sering padam. Bukan karena listrik mati, tapi karena token habis. Malam-malam Nana belajar dengan lilin, dikipasi oleh ibunya agar asapnya tak masuk ke mata. Ponsel satu-satunya, merek lama dengan layar retak, harus bergantian dipakai dengan Bu Sumi untuk jualan online gorengan kiloan. Kadang baru bisa belajar jam 11 malam saat pesanan online sudah dikirim. Namun tekanan tak cuma dari luar. Yang paling sulit justru datang dari dalam diri sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban jelas. Mampukah ia bersaing dengan anak-anak kota yang punya laptop mahal, guru les, dan orang tua berpendidikan? Mampukah ia lolos seleksi nasional hanya dengan belajar dari catatan bekas dan sinyal internet yang putus nyambung? Kadang Nana hanya duduk di kamar, menatap tulisan besar di pintu, UI Fakultas Kedokteran. Lalu bertanya dalam hati, jangan-jangan ini semua cuma mimpi tinggi yang gak akan pernah nyampe. Di sekolah, tekanan itu makin nyata. Saat pembagian rapor, wali kelasnya, Pak Tono, memanggilnya khusus ke ruang guru. Dengan wajah serius, Pak Tono membuka catatan nilai Nana, lalu menatapnya tajam. Nana, saya tahu kamu anak yang rajin, tapi kamu juga harus realistis. Ya. Realistis gimana, Pak? Tanya Nana pelan. Kepalanya tertunduk. Masuk UI itu berat. Saingannya anak-anak kaya semua. Kamu harus punya rencana lain. Mungkin sekolah kejuruan. Atau kerja dulu. Nana hanya mengangguk. Ia tidak menjawab. Tapi malam itu, ia pulang dengan langkah pelan. Wajahnya pucat. Pikirannya penuh. Ia masuk rumah. Langsung duduk di lantai. Bu Sumi yang sedang membungkus gorengan melihat wajah anaknya yang kosong. Nana, kenapa? Tanyanya pelan. Nana tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat, lalu berkata lirih. Kayaknya semua orang gak percaya aku bisa, Bu. Bu Sumi terdiam lama. Ia menarik napas, lalu membelai rambut anaknya. Suaranya lembut, tapi tegas. Dengar ya. Nah, kalau kamu berhenti sekarang, kamu benar-benar akan kalah. Tapi kalau terus jalan, meski pelan, kamu masih punya harapan. Nana mengangguk pelan, tapi sorot matanya masih ragu. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan satu hal penting yang selama ini ia genggam erat. Suatu hari, di mading sekolah yang mulai pudar warnanya, Nana melihat selembar kertas A4 yang menempel miring, agak sobek di ujung. Judulnya jelas terbaca, Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Hadiah, Beasiswa Kuliah Penuh. Ia berhenti di depan pengumuman itu. Matanya terpaku, tangannya dingin. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasa. Sore itu, angin cukup kencang, membuat helaian rambutnya menempel di pipi. Beberapa siswa lewat dan ikut membaca, tapi hanya tersenyum kecil, lalu pergi sambil berkata, yang ikut ini pasti anak-anak kota. Nana tetap berdiri, diam. Tapi di kepalanya mulai muncul satu suara, kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu. Sepulang sekolah, ia langsung duduk di lantai kamar, membuka buku tulis bekas yang sudah kusam. Di halaman paling belakang, ia mulai menulis. Tangannya gemetar. Tulisan pertamanya bahkan tak jelas. Ia belum tahu harus menulis apa. Ia hanya tahu satu hal. Temanya soal pendidikan dan solusi. Jadi malam itu, ia buka semua artikel gratis dari ponsel ibunya yang sinyalnya sering hilang. Beberapa halaman gagal dimuat. Sisanya hanya terbuka setengah. Tapi ia tidak menyerah. Setiap kali layar gelap karena baterai lemah, ia pasang kabel colokan ke stop kontak dan lanjut lagi. Sesekali terdengar suara ibu dari dapur. Nah, udahan dulu.
Istirahat. Nanti pusing. Tapi Nana hanya menjawab, nanti ya, Bu. Sedikit lagi. Butuh 3 malam sampai tulisannya selesai. Itu pun ditulis tangan dulu di buku sobek, karena belum ada akses ke komputer. Ketika akhirnya naskah itu siap diketik, ia minta izin ke ibunya. Bu, boleh aku ke warnet? Tanyanya pelan sambil membawa uang 2 lembar ribuan. Buat apa, Nak? Ngetik tugas, buat lomba. Penting, Bu. Bu Sumi mengangguk, lalu masuk ke kamar dan kembali dengan uang tambahan. Ini uang hasil jualan sore tadi. Pakai, ya. Tapi hemat. Di warnet itu, Nana duduk di bilik paling pojok. Komputernya lambat. Keyboardnya keras. Setiap kali mengetik, suara tak terdengar jelas. Tapi Nana fokus. Wajahnya serius. Keningnya berkerut. Ia membaca ulang tulisannya berkali-kali sebelum menekan tombol kirim. Selesai. Ia menarik napas panjang, lalu menatap layar dengan wajah bingung. Tidak yakin. Tidak percaya diri. Mungkin gak ada yang baca ini, bisiknya pelan, lalu bangkit dan pulang. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Ia tak menunggu, tak berharap. Tapi 2 minggu kemudian, di hari Senin pagi, suara Bu Rini, guru BK, bergema di ruang kelas. Nana, ke ruang guru. Ya, ada kabar baik. Nana berdiri, jantungnya langsung berdetak cepat. Ia melangkah perlahan ke ruang guru. Di sana, Pak Tono tersenyum sambil menunjukkan satu amplop yang sudah dibuka. Selamat ya, kamu lolos finalis lomba karya tulis nasional. Tinggal 1 langkah lagi ke beasiswanya. Mata Nana membesar. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Tangannya gemetar memegang amplop itu. Di luar ruang guru, angin sore bertiup pelan. Tapi di dada Nana, semangatnya membuncah. Untuk pertama kalinya, nama anak gorengan itu masuk ke daftar nasional. Sejak hari itu, Nana berubah. Ia tak lagi diam. Ia mulai berani bicara di kelas, sering bertanya ke guru, rajin membuka pengumuman-pengumuman beasiswa di papan sekolah. Ia bahkan mulai diam-diam membantu teman-temannya yang kesulitan pelajaran, padahal dulu mereka sering mengejeknya. Tapi Nana tidak peduli. Ia tahu, dirinya sedang membangun jalan sendiri. Dan perlahan, hinaan yang dulu menyakitkan, mulai ia balas. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang belum selesai ia tunjukkan sepenuhnya. Tanggal 28 Maret, hari yang sudah ditandai Nana sejak 2 bulan lalu. Hari pengumuman SNBP. Sejak subuh, hujan turun deras tanpa henti. Langit gelap seperti menjatuhkan semua isi awannya ke atas atap seng rumah Nana yang bocor di 3 titik. Air menetes deras di sudut ruangan, menggenang di lantai yang ditutup ember dan kain pel. Di tengah ruangan, Nana duduk bersila, diam. Ponsel tua dengan layar retak itu ada di tangannya, dicolok-kecolokan rusak yang longgar. Baterai hanya tinggal 1%. Sinyal muncul dan hilang. Tangan Nana dingin. Wajahnya pucat. Tapi matanya tetap menatap layar, menunggu satu hal yang bisa mengubah hidupnya. Nah, kenapa belum makan? Ini ibu udah goreng tempe. Suara Bu Sumi terdengar dari dapur. Nanti aja, Bu, jawab Nana pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Sudah berkali-kali ia tekan tombol refresh. Halaman gagal dimuat. Tulisan error muncul terus. Nana menutup mata. Kedua tangannya menggenggam ponsel kuat-kuat, seperti memohon agar benda itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Ya Allah, tolong sekali ini aja. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Detik berikutnya, halaman loading yang tadinya hanya berputar-putar akhirnya berhenti. Klik. Halaman terbuka. Tulisan besar langsung muncul di layar. Tulisan yang tak bisa dipercaya. Jelas. Tegas. Tak salah baca. Selamat. Anda diterima di Universitas Indonesia.
Fakultas Kedokteran. Nana terdiam. Jari-jarinya langsung melemas, nyaris menjatuhkan ponsel. Ia menutup mulut dengan tangan kanan. Seluruh tubuhnya gemetar. Dadanya sesak. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena takut. Tapi karena sebuah keyakinan yang selama ini ia pertahankan dalam diam. Akhirnya menjawab balik. Ia berdiri perlahan. Langkahnya kaku, seperti orang linglung. Ia keluar dari kamar, melewati ruang tamu sempit yang lantainya masih basah karena bocoran air. Di luar, Bu Sumi sedang berdiri di bawah payung kecil, mengangkat jemuran yang sudah setengah basah. Bu. Nana menyodorkan ponsel itu pelan. Bu Sumi menatap anaknya sebentar, lalu mengambil ponsel itu. Matanya menyipit, mencoba membaca isi layar di tengah gerimis. Seketika wajahnya berubah. Tangannya melepas ember cucian. Tubuhnya terhuyung. Ia menatap anaknya, tidak berkedip. Bibirnya bergetar, tapi tak keluar suara. Nak, ini beneran. Nana mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu Sumi memeluk Nana tiba-tiba. Erat. Kepalanya menunduk di bahu anaknya. Dan saat itu juga, tangisnya pecah. Keras. Dalam. Suaranya menggema di halaman sempit mereka. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nak. Alhamdulillah. Nana memejamkan mata. Tangannya membalas pelukan itu. Di atas kepala mereka, air hujan masih jatuh tanpa henti. Tapi untuk pertama kalinya, suara tangis di rumah itu bukan karena sedih, bukan karena lelah, tapi karena doa yang diam-diam ternyata tidak pernah ditolak. Dan di balik tangisan itu, sesuatu sedang menunggu di depan sana. Bu Sumi tersungkur di lantai rumah yang masih basah karena bocoran atap. Kakinya gemetar. Tangannya memeluk erat betis Nana sambil menangis seperti anak kecil yang tak bisa menahan beban hati. Suaranya parau. Sesekali ia menciumi kaki anaknya, lalu menggenggamnya dengan erat seperti tidak ingin dilepas. Air matanya mengalir deras, membasahi lantai dan celana Nana. Wajahnya tak lagi tenang. Matanya sembab. Suaranya pecah. Akhirnya, nak, akhirnya Tuhan dengar doa ibu. Nana ikut terduduk, berlutut di depan ibunya. Ia menarik tangan ibunya perlahan, lalu memeluknya erat. Tubuh Bu Sumi gemetar di dalam pelukan itu. Tangisnya semakin keras. Seakan semua luka yang dulu ia pendam meledak dalam satu waktu. Bu, udah. Nana bisa begini juga karena ibu. Karena ibu nggak pernah nyerah. Bu Sumi hanya menggeleng lemah. Ia tak bisa menjawab. Bibirnya terus bergetar. Hanya satu kalimat yang terus ia ulang pelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak lama kemudian, tetangga-tetangga berdatangan. Awalnya 1-2 orang, lalu makin banyak. Mereka berdiri di depan rumah yang pintunya terbuka. Hujan belum benar-benar berhenti, tapi rasa ingin tahu orang-orang lebih besar dari rasa dingin. Ada yang membawa payung, ada yang hanya berteduh di bawah daun pisang. Bu Sumi, bener, anaknya lolos UI? Tanya Pak Roji, tetangga sebelah yang dulu sering sinis. Bu Sumi menoleh dengan mata basah. Tapi kali ini ia mengangguk dengan dada tegak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Nana keterima di UI, Fakultas Kedokteran. Suasana hening sejenak. Lalu terdengar suara tepuk tangan kecil. Lalu disusul oleh ucapan selamat. Masya Allah. Luar biasa anakmu, Bu. Maaf ya. Dulu saya sempat bilang anak gorengan gak bakal bisa kuliah tinggi. Ternyata saya yang salah. Nana hanya berdiri kaku, matanya masih sembab, tapi senyumnya mulai muncul perlahan. Ia menunduk, mengucap terima kasih pada setiap orang yang datang, walau beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang dulu pernah membuatnya menangis di jalan. Malam itu, gerobak gorengan Bu Sumi yang biasanya sepi mulai dikerumuni pembeli. Anak-anak datang sambil membawa uang 1000-an, orang tua ikut mengantri. Bahkan ada yang tidak membeli tapi hanya ingin mengucapkan selamat.
Di balik senyum dan ucapan selamat itu, semua orang sadar yang mereka lihat malam ini bukan hanya seorang anak lulus kuliah, tapi seorang gadis yang telah membungkam hinaan dan kekalahan, hanya dengan kerja keras dan doa ibunya. Dan sejak malam itu, warga mulai bergantian datang ke rumah kecil mereka. Ada yang menyumbangkan koper, ada yang membawa baju bekas rapi, ada juga yang menawarkan bantuan ongkos ke Jakarta. Semuanya ingin jadi bagian dari perjuangan Nana. Karena bagi mereka, Nana bukan cuma anak penjual gorengan. Ia adalah bukti hidup, bahwa sesuatu yang dulu dianggap mustahil, ternyata bisa jadi kenyataan. Dan besok pagi, sesuatu akan terjadi yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Hari keberangkatan tiba. Matahari belum tinggi. Udara pagi masih dingin. Tapi gang sempit di depan rumah Bu Sumi sudah ramai. Beberapa tetangga berdiri di pinggir jalan, menunggu Nana keluar. Di dalam rumah, Nana duduk di depan cermin kecil. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang sudah disetrika rapi dan celana panjang hitam sederhana. Rambutnya dikepang dua, wajahnya bersih, tanpa make up, tapi tetap terlihat cantik. Di sampingnya, koper bekas sumbangan dari Bu Guru Rini sudah berdiri tegak, lengkap dengan label nama yang ditulis tangan. Satu tas punggung kecil berisi dokumen dan baju secukupnya. Itu saja yang ia bawa. "Nah, udah siap?" tanya Bu Sumi dari luar kamar. Nana menarik napas panjang. Ia menatap bayangan wajahnya sendiri di cermin, lalu berdiri. "Udah, Bu," jawabnya pelan. Mereka keluar bersama. Suara roda koper bergesek dengan lantai semen. Di halaman rumah, beberapa orang langsung menyalami. Ada yang memeluk, ada yang hanya menunduk malu karena dulu pernah meremehkan. Tapi hari itu, semuanya berubah. Nana melangkah perlahan, menggenggam tangan ibunya erat. Di matanya ada haru, tapi ia menahan. Wajahnya mencoba tersenyum. Tapi sorot matanya tak bisa bohong. Itu mata yang sedang berjuang menyembunyikan tangis. "Ibu ikut ke terminal?" tanya Nana. "Ibu nggak sampai ke sana. Nanti baliknya berat. Tapi ibu antar sampai naik bus," jawab Bu Sumi. Suaranya parau. Matanya sembab. Tapi senyumnya hangat. Bus kota yang ditunggu sudah tiba di ujung gang. Warnanya biru tua. Catnya mulai pudar. Sopir turun dan membantu mengangkat koper. Nana berdiri di tangga pintu, menoleh ke ibunya. "Bu, doain Nana terus, ya." Bu Sumi mengangguk cepat, lalu menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. "Kamu harus jaga diri. Jangan sungkan minta bantuan. Jangan lupa sholat. Dan jangan pernah ragu. Kamu itu bisa." Nana mengangguk. Bibirnya gemetar. Tapi ia paksa tersenyum. Ia melepas genggaman itu perlahan. Naik 1, 2 anak tangga. Lalu duduk di kursi dekat jendela. Bus mulai bergerak. Nana melambaikan tangan. Di luar, Bu Sumi berdiri diam, tak bergerak. Matanya terus menatap. Pelan-pelan, bus meninggalkan gang kecil itu. Tapi sebelum benar-benar hilang dari pandangan, Nana melihat satu hal yang membuat dadanya sesak. Di gerobak gorengan yang biasanya mereka dorong bersama, tertempel selembar kertas putih yang dilaminating plastik bening. Tulisan tangan itu jelas terbaca dari dalam bus. "Dulu kalian menertawakan anak gorengan ini. Sekarang, dia belajar untuk menyembuhkan dunia." Nana menutup mulutnya. Bahunya naik turun. Ia tak menangis kencang. Tapi air mata jatuh satu persatu. Hening. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa makin keras. Ia tidak menangis karena takut. Bukan juga karena sedih. Tapi karena satu hal yang sangat ia pahami saat itu juga perjuangan yang sebenarnya belum selesai. Dan di kota besar yang belum pernah ia datangi, hidup akan mulai dari awal lagi. Dari gerobak sederhana lahir mimpi yang mengubah nasib. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa doa, usaha, dan ridho orang tua adalah kunci keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share,
dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.